Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta channel biografi dan kisah. Channel yang mengupas biografi tokoh-tokoh dan kisah yang menarik dan inspiratif. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang melimpah. Biografi singkat Kiai Haji Zubair Dahlan, ayahanda Kiai Haji Maimun Zubair. Kehidupan semasa kecil. Kiai Haji Zubair Dahlan dilahirkan pada tahun 1323 Hijriah di daerah pesisir pantai, tepatnya di Desa Karangmangu, Sarang Rembang. Suatu daerah yang merupakan perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Beliau adalah putra kedua dari Kiai Dahlan dan Ibu Nyai Hasanah. Pada masa kecilnya, beliau tumbuh dan berkembang keilmuannya di bawah bimbingan ayahandanya. Dalam permasalahan pendidikan, beliau belajar membaca Al-Quran dan ilmu-ilmu dasar agama Islam langsung. Di bawah pantauan kakek beliau, Kiai Syuaib yang sudah masyhur dengan kealimannya. Sehingga pada umur yang relatif sangat muda 6 tahun, beliau sudah dapat membaca Al-Quran dengan baik disertai dengan tajwid-tajwidnya. Sejak kecil beliau terkenal dengan kecerdasannya, serta memiliki himah yang kuat untuk mempelajari dan mendalami ilmu-ilmu agama. Dalam bimbingan kakeknya, beliau dapat mempelajari bermacam-macam cabang ilmu pengetahuan agama Islam. Adapun dalam bidang sastra dan gramatika Arab, beliau dibimbing langsung oleh ayahandanya. Dalam bidang ilmu fikih beliau menghatamkan kitab takrib dari paman beliau, Kiai Ahmad bin Syuaib. Sedangkan kitab Fathul Wahhab beliau mengaji di bawah bimbingan Kiai Fatur Rahman bin Kiai Ghazali. Rihlah Kiai Haji Zubair Dahlan dalam mendalami ilmu agama. Kehausan beliau dalam mendalami pengetahuan ilmu agama tidak cukup hanya di daerah kelahiran saja. Bertepatan pada usia ke-17 beliau pergi ke Makkah Al-Mukarramah bersama dengan kakek dan neneknya, Kiai Syuaib beserta istri. Beliau tinggal di sana selama 3 tahun bersama pamannya, Kiai Imam Kholil. Dalam kesempatan ini, beliau menimba ilmu sebanyak-banyaknya dari para ulama, Al-Haram Asy-Syarif. Di antaranya, Kiai Bakir Al-Jogjawi, Yogyakarta. Dari Kiai Bakir ini, beliau mendalami ilmu-ilmu hadis, tafsir Jalalain, syarah Imam Al-Mahali dan lain-lain. Dan dari Syekh Al-Alamah Hasan Al-Yamani, putra Syekh Said Al-Yamani, beliau mempelajari ilmu gramatika Arab, misalnya, syarah Matan Al-Jurumiyah, syarah Al-Alamah Kafrawi dan lain sebagainya. Selang beberapa waktu berlalu, beliau kembali ke tanah Jawa bersama sang paman, Kiai Imam Kholil. Namun, pendalaman ilmu agamanya tidak cukup hanya sampai di situ saja. Meskipun sudah belajar di Makkah, beliau masih melanjutkan berguru kepada Syekh Al-Alamah Kiai Fakih bin Abdul Jabbar Mas Kumambang. Di bawah bimbingan Kiai Fakih, beliau mempelajari berbagai bidang ilmu. Di antaranya, kitab tafsir, Jamul Jawami, syarah Umul Barahin, bidang akidah. Pada kesempatan ini, beliau mendapatkan ijazah dari gurunya ini, yang termaktub dalam suatu kumpulan, yang diberi nama Kifayatul Mustafid. Di sini dicatat sanad-sanad Kiai Zubair dari jalur Syekh Muhammad Mahfud bin Abdullah at-Turmusi. Pada tahun 1371 Hijriah, beliau berangkat ke Makkah Al-Mukarramah lagi, bersama para jamaah haji dari Indonesia untuk menunaikan rukun Islam yang kelima. Pada waktu ini, beliau bertemu dengan seorang yang alim, yang mulia Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki. Dalam kesempatan ini beliau mengikuti majlisul ilmi yang diasuh Sayyid Alawi, yang bertempat di Babu Salam pintu yang berada di tempat Sayyid. Beliau sangat kagum dengan apa yang disampaikan oleh Sayyid Alawi, karena penyampaian sang Sayyid disampaikan dengan bahasa yang fusah ejaan yang sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Arab dan takbir-takbir yang bagus. Dan pada waktu haji itu, juga, beliau bertemu dengan seorang yang alim dari Indonesia yang telah menetap di Makkah, Syekh Al-Alamah Ustadz Yasin bin Isa Al-Fadani. Di sela-sela pertemuan yang singkat itu, beliau diijazahi oleh Syekh Yasin seluruh kitab yang telah beliau pelajari ijazah mutlak. Kepribadian, husnul huluk dalam berperilaku. Kiai Haji Zubair merupakan salah satu figur yang patut sebagai teladan kita semua, khususnya para santri.
Di antara sekian banyak sifat-sifat beliau, ada beberapa yang menonjol, yaitu ketekunan dalam memperdalam pengetahuan agama, sifat lemah lembut dan mengasihi orang yang lemah dan orang-orang fakir. Selain itu, beliau juga sangat senang dengan santri, berpegang teguh dengan sunah-sunah dan sejarah-sejarah ulama, salafus solih. Beliau juga sosok yang sangat menjauhi bitah-bitah yang melenceng dengan ajaran-ajaran syariat Islam. Walaupun dengan kebencian ini, beliau akan mendapat gunjingan maupun celaan dari orang yang tidak menyukai apa yang dilakukan. Setelah perjalanan panjang dalam pencarian pengetahuan agama ke berbagai daerah, bertepatan dengan umur 23 tahun, beliau mulai ikut berpartisipasi mengajar di Ponpes di daerah kelahirannya, Sarang. Santri-santri di sana sangat antusias ingin belajar kepadanya, dengan bukti pada waktu mengajar, tempat pengajian selalu penuh. Beliau mengajar meliputi kitab-kitab yang kecil, seperti Matan Takrib, Jurumiyah, Aqidatul Awam. Dan juga ada kitab-kitab yang besar seperti Jamiul Jawami, Tafsir Baidawi, beserta kitab-kitab karya Imam Al-Mahali. Seluruh umur Kiai Haji Zubair dicurahkan semuanya untuk mengajar ilmu-ilmu agama Islam. Dalam rutinitas tiap bulan Ramadan, beliau membaca tafsir Jalalain. Perilaku ini merupakan kebiasaan tiap tahun. Menginjak umur yang makin sepuh 60 tahun, beliau lebih banyak membaca kitab-kitab di bidang tasawuf seperti kitab Minhajul Abidin, kitab Hikam, dan kitab Ihya Ulumuddin yang menemani dan mengiringinya sampai beliau wafat. Keluarga Kiai Haji Zubair Dahlan. Pada usia 24 tahun, beliau menikah dengan putri sang paman dari ibu, Mahmudah binti Kiai Ahmad bin Syuaib. Dari pernikahan itu, beliau dikaruniai oleh Allah 5 putra dan putri. Tapi, semuanya meninggal pada waktu masih kecil, kecuali satu yang masih hidup sampai sekarang, yaitu Syekh Kiai Haji Maimoen Zubair. Selang berapa tahun kemudian istri beliau meninggal. Tepatnya pada bulan Jumadil Akhir tahun 1358 Hijriah. Kemudian beliau menikah lagi dengan Aisyah binti Kiai Abdul Hadi dari keluarga Burna. Pada pernikahan kedua ini, beliau dikaruniai 5 putri, Halimah, Saidah, Afifah, Solihah, Salamah, dan 1 putra, yaitu Kiai Haji Ma'ruf Zubair. Karya-karya Kiai Haji Zubair Dahlan. Dalam kesibukannya setiap hari, Kiai Haji Zubair masih menyempatkan diri untuk mengarang beberapa kitab. Di antaranya, kitab Manasik Haji, Natlom Risalah As-Samarkondiyah yang diberi nama Al-Qolaid fi Tahqiqi Mana Istiaroh, dan beberapa natloman mengenai rumus-rumus fuqaha. Beliau juga membuat beberapa syair mengenai etika, hisab dan lain sebagainya. Misalnya syair dalam hal kesabaran dalam urusan rizki, yang artinya, janganlah kalian tergesa-gesa tentang urusan rizki, karena rizki tidak datang dengan tergesa-gesa tanpa keraguan. Apabila kalian bersabar, niscaya rizki akan mendatangi kalian. Tetapi manusia diciptakan dengan bertabiat tergesa-gesa. Pulang ke rahmatullah. Seperti keseharian yang dijalankan, yaitu mengajar ilmu-ilmu agama. Sehingga bertepatan dengan bulan Sya'ban, atas permintaan sebagian santri, beliau meneruskan pembacaan kitab Ihya Ulumuddin juz keempat. Kitab ini alhamdulillah beliau khatamkan pada permulaan 10 hari terakhir pada bulan Sya'ban, 21 Sya'ban. Kemudian pada bulan Ramadan, seperti rutinitas tiap bulan Ramadan sebelumnya, beliau membaca kitab tafsir Jalalain. Dan ini merupakan kitab terakhir yang dibaca sebelum wafat. Tiba-tiba pada tanggal 10 Ramadan beliau mengalami sakit panas. Sakit ini, makin lama semakin bertambah hingga akhir hayatnya. Ini bertepatan dengan terbenamnya sang surya pada malam Selasa setelah maghrib hari ke-15 bulan Ramadan tahun 1389 Hijriah. Beliau wafat pada umur yang ke-65. Hidup dengan sederhana dan meninggal dalam kesederhanaan pula. Semoga Kiai Haji Zubair Dahlan mendapat rahmat dari Allah dan ditempatkan di surga Al-Firdaus. Amin ya robbal alamin.